Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kapal yang ditumpangi oleh Jokowi dan keluarganya, serta kroni-kroninya, kini sudah mulai bocor. Walaupun belum karam, belum tenggelam. Apa yang saya maksud di sini? Kapal itu sudah mulai bocor dan sedikit demi sedikit air itu masuk dan kapal itu sedikit demi sedikit akan tenggelam. Sebetulnya ini sudah saya perkirakan pada 2024 yang lalu, ya, ketika Jokowi itu bagaikan seorang penguasa di negeri Prancis pada saat itu, ya, Louis ke-14, yang merasa dirinya itu berada di atas segalanya. Yang saya maksudkan ini adalah ketika Louis ke-14 menyatakan kepada parlemen di Paris, "L'état moi." L'état moi itu adalah negara adalah saya. Dan karena itu apapun yang dia lakukan itu bisa bebas-bebas saja. Dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan parlemen. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan ketua partainya sendiri, yang pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Dia juga merasa lebih tinggi dibandingkan 3 cabang kekuasaan trias politika. Dan karena itu dia bisa semaunya saja melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memedulikan lingkungan politik di sekitarnya. Hal semacam ini sudah pernah saya tulis, ya, di harian Media Indonesia. Itu Media Indonesia opini pada yang judulnya itu adalah "Negara Adalah Saya", ya. Dan di dalam Media Indonesia itu, di situ saya juga menceritakan bagaimana Jokowi itu benar-benar seperti Louis ke-14 pada 13 April 1655 yang menyebut dirinya sebagai "Negara Adalah Saya", ya. Dan walaupun kita tahu, ya, ini adalah suatu gerakan perlawatan rakyat terhadap sang raja yang absolut, yang kemudian menimbulkan revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, ya. Jadi kebebasan, bersama kesejajaran, dan juga persaudaraan, ya. Nah, yang jelas, ya, walaupun Indonesia bukan negara kerajaan, tapi saya pada saat itu merasa bahwa Jokowi itu sudah melihat seakan-akan Indonesia itu adalah kerajaan, dia adalah raja, dan kemudian dia bisa mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, dan kemudian menjadikan itu sebagai awal pembangunan dinasti politik Jokowi, ya. Dan kenapa ini saya tulis seperti itu? Karena saya melihat, ya, Jokowi itu seperti melanggengkan atau melangsungkan suatu code politics di Eropa pada abad pertengahan, ya, yaitu misalnya dia menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri, ya, atau sabdo pandito ratu. Ia bisa mengatur hukum sesuai dengan keinginannya, seperti yang terjadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya, yang dulu akhirnya menjadikan Gibran itu bisa menjadi cawapres, ya. Dan kemudian pejabat juga tidak ada yang berani menentang atau memperingatkannya karena mereka takut direshuffle atau digeser, ya. Kemudian ketiga, tidak ada pejabat yang berani menggalang kekuatan untuk menyainginya karena takut ada pejabat lain yang melaporkannya atau kepada sang penguasa. Keempat, para pejabat juga yang bersaing untuk dekat kepadanya agar jabatan itu, ya, aman, ya, dan kemudian mendapatkan kekuasaan tambahan darinya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang dibuatnya tidak lagi atas dasar dialog atau diskusi dengan orang-orang dekatnya, baik di kabinet maupun pejabat sipil militer lainnya, tetapi tergantung pada siapa yang ia dengar. Dan pembisik ini belum tentu pejabat yang dekat dengannya, melainkan bisa saja adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan resmi. Dalam hal ini bisa saja apakah dia tukang urut ataupun bahkan cenayang, ya. Cenayang misalnya adalah orang-orang dekat yang kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang sesuatu yang gaib dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat Jokowi adalah orang yang haus kekuasaan, dan karena itu, ya, walaupun dia sudah berkuasa 10 tahun, tapi masih ingin berkuasa lagi di Republik Indonesia, baik untuk masa kekuasaannya yang ketiga kali, dan ketika itu tidak bisa dilakukannya sendiri, makanya dia menggunakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi
calon wakil presiden pada masa itu. Nah, saya juga pernah mengingatkan Presiden Jokowi ya, melalui tulisan saya di Harian Kompas ya, Jumat 6 Oktober 2023 ya, dengan judul Rasa Memanggul Lupa ya. Kenapa ini saya beri judul seperti ini ya? Karena kita tahu ya, dalam filsafat Jawa itu orang yang berkuasa itu tidak jarang kemudian dia lupa. Dia lupa akan jati dirinya. Dia lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Dia lupa bahwa bagaimana kekuasaan itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik untuk rakyat ya. Dan kemudian dia juga kemudian lupa kepada teman-teman yang dekatnya sendiri dan lupa kepada orang-orang yang selama ini sudah banyak membantu dia untuk kemudian bisa menjadi seorang penguasa tertinggi di Republik ini untuk 10 tahun ya. Dan Anda kalau masih ingat ya, apa yang terjadi dengan kasus MK itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan judisialisasi politik atau politik judicial ya. Judisialisasi politik itu adalah bagaimana yang namanya MK digunakan untuk kepentingan politik dengan mengubah misalnya hal-hal yang terkait dengan judicial di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya beri contoh misalnya bagaimana adik iparnya si Paman Usman itu kemudian mengubah putusan MK ya agar bisa memberikan kesempatan pada Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presiden. Dan di dalam tulisan itu sendiri ya saya mengingatkan kepada beliau bagaimana apa yang disebut dengan reformasi itu terjadi pada 1998. Karena pada intinya reformasi 1998 itu bukan melulu persoalan reformasi ABRI semata, tapi juga mencegah bagaimana supaya kolusi, korupsi, dan nepotisme itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, kalau kita melihat negara kita saat ini bisa dikatakan bahwa sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan di dalamnya. Begitu masalah berpolitik yang memang ada banyak hal yang dilakukan oleh para pengawal politik, bahkan pejabat-pejabat yang sudah terpilih. Mereka melakukan segala sesuatu itu atas dasar kepentingan pribadi, tanpa memikirkan golongan-golongan tertentu dan dampak dari tindakan-tindakan mereka yang nantinya itu sangat berdampak dan berefek bagi masyarakat. Kalau kita melihat secara jelas dan secara kasat mata, yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang memang membuat masyarakat ini nantinya mulai takut akan gerakan-gerakan politik yang begitu kotor tanpa memikirkan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat dari masa akhir seorang Jokowi dalam memimpin negara ini, dia menciptakan suatu gerakan yang baru. Namanya di kala itu adalah politik dinasti yang di-framing di media sosial. Bagi Jokowi, ia harus menghalalkan berbagai macam cara-cara yang haram. Ia membuat cara itu hanya untuk mencapai titik yang ia inginkan, dan yang diinginkan oleh Jokowi itu bukan atas kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarganya lah, kepentingan anak-anaknya, dan hasilnya saat ini yaitu Gibran yang telah duduk menjadi wakil presiden kita. Dia membuat sesuatu gerakan-gerakan terbaru di kala itu. Dalam pencalonan Gibran yang di kala itu ya, tidak cukup umurnya, melanggar konstitusi dan menggerakkan parcok-parcok. Jokowi melakukan semuanya itu hanya demi memenangkan seorang anaknya. Kita melihat saat ini teman-teman, kalau kita pada dasarnya ya, pada dasarnya ada banyak orang-orang yang dihancurkan oleh seorang Jokowi sampai-sampai dia berani mengkhianati PDI Perjuangan ya. Partai yang telah membesarkan dia dalam berpolitik, perjalanan politik seorang Jokowi sampai di presiden itu karena kendaraan PDI Perjuangan. Sekelas PDI Perjuangan saja dia berani mengkhianati, apalagi kita sebagai masyarakat biasa, dia berani mengkhianati itu karena tidak ada dampak bagi dia ketika dia meninggalkan masyarakat. Ya,
Saya pikir dan saya mengira saat ini masyarakat sudah pada pintar dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, sehingga masyarakat tidak bisa dibodohi, tidak bisa diakal-akalin, tidak bisa dikibulin. Kita mengerti politik dinasti Jokowi di kala itu memang kuat. Ya, pengaruh Jokowi semasa presiden sangat kuat. Sekarang, apakah orang-orang yang tunduk terhadap Jokowi di kala itu masih saja mengikuti ataupun manut terhadap aturan-aturan Jokowi dan permainan-permainan Jokowi? Apakah mereka masih manut? Ini pertanyaan keras. Dan saya kira mereka tidak akan pernah takut dengan tindakan-tindakan seperti itu. Mereka tidak akan pernah takut dengan harapan-harapan seperti itu. Kenapa? Karena saat ini mereka sudah tidak takut dengan segala sesuatu yang dibuat oleh Jokowi. Karena Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Ketua partai juga bukan. Ketua organisasi juga bukan. Ya, dia bukan siapa-siapa lagi. Jadi harapan kita saat ini adalah melihat perkembangan saat ini, ya, politik dinasti Joko Widodo itu harus dipatahkan. Kalau boleh hasil-hasil dari pergerakan itu pun diturunkan jika perlu, teman-teman. Sehingga jangan sampai ada penghambat dalam kemajuan negara ini ke depannya. Itu yang paling penting. Teman-teman, ya, sahabat-sahabat dari channel ini dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar, dan yang teman-teman tahu, silakan cantumkan di sini pandangan teman-teman, sudut pandang teman-teman yang merasa saat ini, ya, bergandengan tangan untuk memakzulkan, ya, anak presiden, mantan presiden dari kursinya. Ya, mari bersatu sehingga kita dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu dia anak siapa, dia kedudukannya siapa. Ketika salah, maka dia harus diproses hukum karena ada aturan di dalamnya. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.